Revo ini sini itu mereka buang ya, mereka kulit semua. Ini kapurnya masih ada ini. Ini tek ya. Nah, pertama yang kita lakukan itu kita harus mencuci dulu kubis ini ya. Nah, jadi kubis ini, nah ini dia bukan hanya pestisida ya isinya, tapi adalah kapur ya. Jadi kapur bangunan itu, ini kapur ini ya. Itu mereka siram dulu sebelum mereka angkut ya ke pasar ya. Agar maksudnya itu agar kubis ini itu tahan sampai di perjalanannya. Jadi makanya kalau kita lihat di pasar induk itu ya, bahwa lapisan 2 lapis dari kubis ini itu mereka buang ya, mereka kulit semua mereka buang dulu ya. Nah kebetulan kita ngambil yang dibuang itu ya, jadi artinya ya sudah di samping itu masih banyak sekali ini kapur bangunannya, tapi bisa jadi ini dia udah disemprot dulu pestisida ya sebelum dia itu dipanen. Jadi ini yang jadi apa? Nah, jadi nanti kita coba ukur saja. Jadi kita butuh 1 kilo ini untuk 1 liter air ya. Kita coba dulu berapa sih banyaknya 1 kilo itu. 1 kilo kubis itu. Ya, segini ya. Jadi memang terus terang ini adalah kubis limbah ya. Jadi kalau seandainya kita gunakan kubis yang bagus sebenarnya sih masih bisa ya. Tapi kalau seandainya untuk luasan lahan kita yang sangat luas ya, itu kan sangat rugi sekali ya. Makanya besar biayanya kalau kita gitu-betul gunakan kubis yang bagus ya. Jadi kubis yang bagus pun kita gunakan belum tentu juga akan steril juga dari pestisida ya. Jadi sama saja. Jadi gini ya, 1 liter sebenarnya ini ya. Jadi ini, yang penting ini kita cuci dulu ya. Kita bersihkan dulu. Nah, jadi yang kapur itu sama pestisida, kalau hanya kita cuci seperti ini saja, itu sama sekali tidak ngefek ya. Pasti pestisida yang sudah disemprotkan ke sini masih tetap lengket di sini. Nah, jadi kalau pestisida itu masih lengket di sini ya, kita khawatir bahwa bakteri yang akan kita kembangkan itu tidak akan jadi ya. Jadi makanya kita betul-betul harus memastikan bahwa bahan yang akan kita olah menjadi dasar atau bahan baku dari Lactobacillus plantarum itu adalah betul-betul steril. Nah, ini gedenya ya kan. Nah, ini kapurnya masih ada ini. Jadi yang belakang kayak gini, tapi kapur masih ada. Nah, ini yang jadi masalah ya, jadi dari kubis ini. Jadi rata-rata hampir kubis yang dibawa dari manapun sampai di pasar, mereka tetap akan siram dengan kapur itu ya, kapur bangunan itu ya. Cuci aja 2 kali cukuplah. Nah ya, nah untuk menjamin agar yang 1 kilo ini betul-betul steril ya dari pestisida, kita akan menguraikannya dengan BR21 ini ya, booster Revo dari si ayah manjal ini.
Jadi caranya, tapi cuma Repo ini memang harus diaktifkan dulu. Ini di bedah bakteri ya. Tapi saya juga belum tahu ini apa sih bakteri yang dimasukkannya ke dalam ini. Bisa ketika nanti kita akan tanya sama beliau ya. Mudah-mudahan beliau mau kasih tahu ya. Nanti kita juga akan review ya, apa sih bakterinya itu, betul enggak bakteri yang disampaikan itu nanti akan melakukan efek seperti itu ya. Nah, dia tuh harus diaktifkan dulu. Kalau menurut sini ya, menurut cara pemakaiannya, 1 tutup BR21, tambahkan gula aren 1 on yang sudah dicairkan dengan air 1 gelas ya. Biarkan biarkan minimal 30 menit ya. Ini sudah saya lakukan tadi ya. Kita lakukan yang tadi ini. Nah, ini sudah air, dan kemudian saya sudah masukkan ini BR21 ini tadi ya, satu ini ya. Jadi dia cukup satu ini saja ya. Untuk satu ini sudah masukkan ini, karena ini 30 menit nih, kita sudah 30 menit sudah masukkan ya. Nah, kemudian apalagi katanya sini ya. Kemudian tambahkan air berapa? 10 liter. Nah, jadi masuk kita air sini. Ini lebih kurang sekitar 15 liter ya. Nanti paruh ini saja kita masukkan. Nah, ini mudah-mudahan sudah aktif itu ya. Sudah lebih kurang sekitar 30 menit ya, sudah kita aktifkan. Jadi ini betul-betul bakteri ya. Kayaknya bukan enzim ini. Kalau dia bakteri memang harus diaktifkan dulu ya. Tapi nanti kita akan coba mengaktifkan itu agak lebih lama ya. Ada reaksi atau enggak ya. Nah, jadi ini udah aktif ya. Tadi udah 30 menit yang lalu, lebih kurang 30 menit yang lalu sudah saya aktifkan ya. Jadi sebenarnya untuk mengaktifkan itu tadi seperti saya katakan bahwa kita butuh satu tutup botol ini ya. Ini lebih kurang nih 10 mili mungkin ya. Tutup ini per 1 on itu sekitar 100 gram ya. Inilah. Nah, lebih kurang ini 110 enggak apa-apa ya. Sini tadi saya masukkan ya. Di dalam ini diaktifkan 30 menit. Nah, kemudian setelah itu katanya rendam bahan makanan atau sayuran, buah-buahan, beras dalam 10 liter air. Rendam bahan makanan untuk daging, ikan selama 10 menit. Nah, jadi prosesnya itu adalah untuk makanan. Jadi untuk makanan juga bisa ini. Jadi kalau daging atau sayuran yang mau kita sterilkan, itu harus kita rendam dulu dalam air 10 liter selama 10 menit dalam air ini ya. Jadi kalau misalnya kita butuh sedikit ya, kalau hanya kita sekali apa aja, mungkin tidak seharusnya sebanyak ini ya. Mungkin kita sedikit saja, masukkan beberapa tetes saja ya. Kemudian gula arennya mungkin tidak seharus 1 on ya. Ini karena saya banyak 10 liter ya, kita masukkan ini. Ini lebih kurang 10 liter ya. Airnya ini. Ini nanti akan saya coba kerjakan semua ya. Kita akan buat banyak aja nanti. Banyak. Ini kita rendam ya. Kita rendam lebih kurang 10 menit ya. Jadi sebenarnya ya bahan ini bisa beberapa kali kita pakai ya. Jadi untuk beberapa kali perendaman juga tidak masalah ini. Yang penting bakterinya itu sudah diaktifkan ya. Oke, nanti ini kita coba agak tiriskan sedikit dulu ya.
Nah ini kita butuh garam ya. Jadi garam itu tadi berapa katanya? Itu lebih kurang 30 gram ya, 30 gram. Jadi sedikit sekali ya. Nah, jadi untuk pembuatan dari bakteri Lactobacillus ini ya, ini betul-betul takarannya harus betul-betul pas ya. Jadi jangan sampai ada yang berlebih, karena nanti kita khawatir tidak akan jadi dia ya. Nah, garam ini sebenarnya juga tidak boleh terlalu banyak ya. Nah, terlalu banyak justru akan membengkari osmosisnya ya. Dia butuh berapa? 30 gram, itu berapa? 12 gram baru ya. Lebih. Bab 35. Jadi kalau bisa kita memang untuk mengukur ini betul-betul pakai itu ya, pakai timbangan digital ini ya. Enggak, udah pas. Oke, nah proses selanjutnya adalah kita ngiris ya. Jadi mengiris setipis mungkin ya. Dari nah ini ya sudah saya saya iris-iris kecil ya, tipis ya. Kemudian kita masukkan ke dalam wadah ini ya, dalam wadah stopless ya. Jadi kalau bisa jangan bahan ini dari dari logam ya. Bisa dari plastik, bisa stopless ini, atau bisa dari kaca kalau bagusnya. Nah, setelah ini kita coba fermentasi. Fermentasi ini wajib anaerob. Nah, kenapa? Karena memang ya Lactobacillus biasanya memancingnya adalah dengan anaerob ya. Nah, jadi anaerob maksudnya itu adalah bukan tidak ada udara ya. Jadi adalah bahwa kubis yang ini itu harus terendam dalam air. Jadi tidak boleh mengapung dia ke atas ya. Nah, makanya untuk itu kita harus ada penutup di sini ya. Jadi dia ini tetap ruangnya terbuka, enggak masalah. Nanti kita tutup dengan kain saja supaya jangan sampai ada lalat atau belatung segala macam besok kemari. Tapi yang penting adalah kubisnya ini. Kubis ini betul-betul terendam air, wajib hukumnya. Jadi kalau dia tidak terendam air, maka pemancingan dari bakteri Lactobacillus kita tidak akan terjadi. Jadi intinya adalah itu. Nah, jadi kita lihat ini kalau dalam aturan itu adalah 1 liter air, kita akan lihat nanti ini apakah betul-betul 1 liter air sudah bisa merendam tidak semua ini. Jadi kalau tidak, kita akan harus tambah ya, agar betul-betul betul-betul dari kubis atau bahan ini betul-betul harus terendam ya. Jadi pertama kita coba 1 liter dulu ya. Nah, ini 1 liter ini, 1 liter kita tambah dengan garam krosok ini 30 gram. Nah, ini wajib ya. Ya, oke. Terendam dah. Kalau enggak, nanti kalau seandainya tidak terendam, ya, apa boleh kita harus tambah ya. Nah, belum terendam kayaknya ini, belum terendam penuh ya. Intinya kita harus tambah lagi setengah liter lagi. Kita tambah garamnya sedikit, 5,5 liter 15 gram ya. Nah,
jadi artinya baru harus 1,5 liter ya kayaknya. Nah, jadi untuk mengakalinya, jadi air ini itu harus kita tekan ya, harus tekan dengan media ini. Seperti itu. Jadi nanti kita kasih di atasnya itu batu ya, ini seperti ini. Nah, ini airnya. Jadi airnya itu posisinya harus seperti itu. Jadi bahan itu betul-betul harus terendam ya dalam air ini. Nah, jadi nanti kita akan kita kasih batu atau pemberat ya, berat apapun nanti, sehingga dia itu tertekan seperti ini. Jadi sehingga tidak satupun udara yang bisa masuk ke dalam bahan yang kita coba fermentasi ini ya. Nah, setelah ini udah pastikan ini itu, jadi supaya jangan berapa kita kasih tekan batu aja nanti ya. Nah, itu baru kita tutup saja dengan ini. Kalau ini enggak masalah ini. Jadi aerobnya itu bukan ditutup mati ya, tapi tetap aja ada udara yang di luar. Dan nanti sebentar lagi dia akan keluarkan gas ya. Nanti gas itu nanti akan kita bisa akan keluar dari ini. Tapi yang penting adalah bahan yang ada dalam atau kubis tadi itu betul-betul harus anaerob. Ya, anaerob itu adalah dia itu betul-betul terendam dalam air ya, sehingga tidak ada udara lagi yang bisa masuk, ada udara luar yang bisa masuk ke dalam kubis itu ya. Nah, setelah ini itu saja yang kita lakukan ya. Kita tunggu saja 5 hari atau 7 hari atau seminggu lah, sampai 7 hari saja yang nanti kita buka lagi ini ya. Nanti kita akan coba lihat bagaimana hasilnya, apakah betul-betul hasilnya sudah seperti lactobacillus dia ya. Nah, seperti itu kan lactobacillus itu, coba lihat produk kita, produk probiotik kita ini ya. Jadi nanti hasilnya akan jernih seperti ini ya. Maksudnya baunya manis ya, asam manis ya. Jadi memang untuk untuk produk-produk bakteri seperti ini ya, salah satu kita untuk mentesnya itu adalah untuk cepatnya adalah menciumnya ya. Tapi kalau kita cium kita tidak tahu. Jadi bagi orang yang terlalu biasa dengan bau bakteri itu bisa dia tahu itu ya, bahwa bakteri ini adalah jenisnya ini ya. Biasanya dia ngerti. Antibon Kamboja itu asam asetat itu beda dengan bau asam laktat ini ya. Nah, tapi untuk pastinya memang di lab ya. Kalau lab kan ribet sekali urusan kita ya. Nah, mungkin demikian saja teman-teman sahabat semua, pembuatan lactobacillus plantarum itu ya. Mudah-mudahan ini akan berhasil kita 1 minggu ke depan. Nanti akan bisa kita aplikasikan ke banyak hal nanti ya. Termasuk juga nanti akan pengawet makanan, termasuk juga nanti akan kita bisa lanjutkan akan menjadi prebiotik ternak seperti ini ya. Nah, jadi kalau ini udah jadi, kita sedikit saja ya. Jadi 1:200 ya. Coba bayangkan itu, sedikit saja kita kasih untuk sekian ratus liter atau sekian ratus bahan ya. Oke, mungkin demikian saja. Mudah-mudahan bermanfaat diskusi kita pagi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kenapa kita harus mengurangi eceng gondok ini? Kalau kita terlalu banyak eceng gondok ini berada di kolam kita, maka kita khawatir zooplankton, alga yang ada di atas, termasuk juga makhluk-makhluk unik yang ada di atas